Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Belanja Online Wali Santri menggunakan metode pembayaran top up berbasis web. Kita di sini beranggotakan 4 orang yang bernama Yoga Riantiana, Muhammad Yusuf Lestarianto, dan saya sendiri Marisa Arinulandari serta Rafida. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di Dalwamart. Bagian yang berada di atas sendiri adalah koordinator atau manajer. Di bawah manajer ada supervisor. Di sini ada Zaki dan Umam, dan accounting ada Baihaki, serta admin PO atau admin order ada Hasan. Di bawah supervisor ada beberapa departemen. Ada fresh, food, non-food, dan oleh-oleh haji. Admin PO dan accounting berkoordinasi dengan kepala kasir. Di sini ada Roni, dan admin gudang ada Kahfi. Di bawah kepala kasir ada kasir offline. Ada Rifki dan Iqbal, dan kasir online Eko dan Zahdan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang flowchart. Di mana-mana flowchart pasti dimulai dengan simbol oval dengan keterangan mulai. Setelah itu, ketika perbedaan proses ditandai dengan tanda panah, setiap sistem pasti kita akan menemui yang namanya landing page. Landing page ini berisikan deskripsi produk dari sistem yang akan kita bangun. Setelah itu, kita akan masuk ke menu login. Di menu login terdiri dari 3 kategori user, yaitu admin PO, admin belanja online, serta wali santri. Untuk admin PO sendiri, kita akan masuk ke halaman utama, dan di sini admin PO memiliki 3 layanan, yaitu mengelola data login, data supplier, serta kelola data barang. Untuk data login, admin PO menghandle seluruh user belanja online data wali santri. Untuk data supplier, admin PO menghandle user supplier yang mencetok barang dari toko. Untuk layanan input barang terdiri dari input barang, kelola data kategori barang, dan kelola data kategori barang. Untuk input barang atau update stok itu terbagi 2, yaitu yang pertama, apabila admin akan mengupdate stok barang, pastinya membutuhkan data supplier terlebih dahulu. Apabila hanya menginputkan barang dan barang itu baru dengan jenis barang yang baru, admin PO tanpa harus mencari data supplier. Nah, untuk kelola data kategori barang ini dimaksudkan apabila ada suatu produk dengan kategori yang berbeda, jadi menambah jumlah kategori dari barang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas user wali santri yang pastinya kita akan menemui halaman utama. Di sini wali santri memiliki 4 layanan, yaitu yang pertama pilih barang, melihat data santri, melihat saldo santri, dan mentop up saldo santri. Untuk pilih barang, santri bisa langsung memilih barang dan bisa melihat stok. Apabila stok kosong itu berarti stoknya terbatas, dan apabila barang yang dibeli itu ada, tinggal memasukkan barang ke ranjang. Setelah itu tinggal bayar, dan setelahnya untuk melihat user santri atau santri mendaftarkan diri, santri bisa langsung mengisi identitas diri, dan setelah itu akan diproses. Setelah selesai, nanti bisa dicek kembali datanya di menu tampil santri. Nah, setelah itu santri bisa melihat saldo di menu tampilkan saldo. Apabila saldo cukup, langsung saja masuk ke proses transaksi dan mendapatkan nomor order. Apabila saldo tidak cukup, santri bisa melakukan top up. Setelah itu kirim bukti transfer. Setelah itu, yang terakhir yaitu admin belanja online. Admin belanja online hanya menghandle atau memiliki 2 layanan, yaitu tampil list order wali santri serta tampil top up wali santri. Untuk yang pertama yaitu menampilkan list order wali santri. Setelah menerima proses transaksi dan pemilihan barang yang dibeli oleh santri, lalu dikonfirmasi dan akan segera diantar. Selanjutnya yaitu tampil top up wali santri. Maksudnya di sini admin belanja online melihat bukti-bukti yang sudah ditransfer oleh wali santri. Setelah itu, apabila sudah dikonfirmasi
saldo akan ditambahkan ke saldo wali santri. Apabila tidak ada bukti transfer, secara otomatis admin belanja online tidak akan meng-ACC. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD. Untuk simbol yang berbentuk kotak, menggambarkan user yang bisa masuk ke sistem. Ada 3 user, yaitu admin PO, wali santri, dan admin belanja online. Semua user tersebut harus melewati login terlebih dahulu untuk memasuki sistem. Setelah melakukan login, user mendapatkan informasi loginnya yang berisikan tentang diri user masing-masing. Yang pertama, ada user admin PO. Admin PO dapat melakukan input data supplier dan input data barang dan stok. Setelah melakukan input data tersebut disimpan ke tabel masing-masing. Untuk input data supplier, masuk ke tabel supplier. Untuk input data barang dan stok, masuk ke tabel pembelian supplier dan tabel stok. Di tabel stok, admin PO bisa menampilkan tampilan stok dari beberapa barang. Untuk anak panah yang berwarna pink, ini menjelaskan ketika admin PO mengorder barang, admin PO harus mengisikan supplier dengan mengambil data di tabel supplier untuk ditampilkan di pembelian barang. Setelah semua input berhasil, maka admin PO bisa melakukan laporan terkait order barang, stok barang maupun info supplier. Kedua, ada wali santri. Ketika melakukan login, wali santri harus registrasi terlebih dahulu. Ketika sudah melakukan registrasi, data tersebut masuk ke tabel T wali santri. Tabel wali santri ini digunakan saat melakukan transaksi barang. Tabel wali santri ini setelah melakukan registrasi, maka wali santri bisa melakukan login. Ketika sukses melakukan login, wali santri disuguhkan beberapa fitur, yaitu memesan barang dan mengisi saldo. Ketika wali santri melakukan pesan barang, data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel T order wali dan akan dicek oleh admin belanja online. Setelah melakukan pesan barang, wali santri menerima keterangan info pesanan barang tersebut dan bisa ditampilkan sebagai laporan. Ketika wali santri melakukan isi saldo top up, data tersebut akan masuk ke tabel T saldo top up dan akan dicek oleh admin belanja online serta bisa ditampilkan sebagai laporan. Data tersebut akan masuk ke informasi saldo dan akan ditampilkan ke wali santri serta data tersebut akan melakukan transaksi barang. Ketika sudah transaksi barang, data tersebut masuk ke tabel T pembelian barang dan bisa menampilkan laporan dan histori penjualan. Yang ketiga, ada admin belanja online. Admin belanja online bisa melakukan input top up, transaksi barang, dan mengirimkan informasi verifikasi barang sampai. Data saldo top up dan transaksi barang diambil dari data yang dimasukkan oleh wali santri sebelumnya. Admin belanja online memproses dan memverifikasi data tersebut. Setelah
memproses transaksi barang tersebut akan dikemas dan diantarkan dan diinput ke dalam sistem. Data tersebut masuk ke dalam tabel pengantar barang. Setelah itu, admin belanja online mengirimkan informasi verifikasi barang sudah sampai kepada santri yang dituju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IRD. Ada beberapa tabel yang saling terhubung. Ada tabel login yang berisikan ID, ID detail, user, password, level, dan active. ID detail ini mendeskripsikan ini loginnya siapa. Terus login wali santri atau login admin. Sama halnya level. Cuman bedanya itu untuk ID detail mengambil data spesifikasi seperti nama alamat dan nomor telepon. Kalau level untuk membantu sistem membedakan ini login wali santri atau admin. Tabel login itu berhubungan dengan tabel wali santri dan tabel admin. Tabel wali santri terhubung dengan tabel santri dan tabel top up. Tabel top up ada ID wali santri, saldo sebelumnya, top up, status, tanggal, nama file, ukuran file, tipe file. ID wali santri berfungsi untuk menghubungkan ke tabel wali santri. Saldo sebelumnya menampung data berapa saldo sebelumnya top up dilakukan. Status menampung data top up tersebut sudah diverifikasi apa belum oleh admin belanja online. Tanggal untuk menampung data tanggal berapa melakukan top up. Nama file, ukuran file, dan tipe file untuk menampung data gambar bukti transfer untuk melakukan transaksi. Terus di sini ada tabel detail order, yaitu berisikan ID order, ID barang, quantity, harga, dan total. Nah, tabel order itu, misalnya kita mau beli, itu, dan di sini ada tabel barang, ID, namanya barang itu apa, terus ID kategorinya itu apa, stok barang, harga barang persatuannya atau dusnya atau apa, deskripsi, nama file, ukuran file, dan tipe file. Terus selanjutnya tabel barang ini terhubung juga sama log barang masuk sama keluar. Log barang masuk ada ID supplier, ID barang, quantity, harga, dan tanggal barang itu masuk. Terus di sini ada tabel order, yaitu ID, tanggal, ID santri, ID login, total, sama status. Di sini juga ada tabel supplier. Nah, namanya itu ID, nama, alamat, nomor telepon. Dan ada tabel kategori barang, ID dan nama. Tabel admin itu ada ID, nama, alamat, nomor telepon. Dan di tabel santri itu sendiri ada ID wali santri, nama, asal, dan pondok, kamar berapa, begitu. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.